Nyinggung-nyinggung. Punya tanah berapa, punya tanah ini gitu. Dia pinter atau goblok sih? Berjumpa lagi dengan Om Ben. Salam seger waras, tetap semangat, jaga persatuan. Pak Prabowo Subianto nih, agaknya sudah capek berperan sebagai capres yang gemoy, santai, dan senang joget-joget. Setelah berbulan-bulan acting, Pak Prabowo sedikit demi sedikit kembali menunjukkan sifat aslinya. Yang keras, temperamen, emosinan, jauh dari style gemoy dan riang gembira. Dalam debat capres pertama dan kemarin, kontrol emosinya sudah lost doll, alias nggak bisa nahan emosi. Saat digempur pertanyaan yang membuatnya tidak bisa berkutik dan malah bikin amarah. Pun setelah debat capres kedua, ia menyindir dan menyebut calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan, sebagai orang yang goblok. Meskipun ia tidak menyebut nama, tetapi jelas pernyataan ditujukan ke Anies Baswedan. Pernyataan itu disampaikan saat acara konsolidasi relawan Prabowo Gibran di Gor Remaja Rio. Dan lagi-lagi pendukungnya cuma tertawa-tawa. Mestinya kan ya diem, soalnya kata goblok masuk kata makian. Kata yang tak pantas untuk ditunjukkan kepada orang lain. Merendahkan martabat, apalagi lantas orang bisa memakai orang lain semaunya sendiri. Memaki orang lain semaunya sendiri nih. Kata makian ini bentuk reaksi atas ketidakmampuan diri Ketua Umum Gerindra merespon pernyataan lawan debat. Sudah kayak anak kecil saja. Di depan orangnya nggak berani, di belakangnya memaki-maki. Gimana kita punya model pemimpin suka main belakang? Kalau lawan politik saja, sesama capres bisa dihina-hina. Entar bila jadi presiden loh, rakyat kecil apa nggak diinjek-injek itu? Munculnya makian goblok disebabkan Anies mempertanyakan soal kepemilikan tanah Prabowo yang luasnya 340.000 hektar. Sementara banyak prajurit yang belum menempati rumah dinas. Data itu mengacu kepada rekaman debat Pilpres 2019. Dan diucapkan Pak Jokowi, bukankah yang mesti direspon itu soal tanah 340.000 itu? Apakah masih tetap segitu? Terus dipakai buat apa? Lantas gimana nasib prajurit yang belum memiliki tempat tinggal? Di antara 3 capres, ya hanya Pak Prabowo loh yang sudah pengalaman debat di Pilpres. Soalnya ini Pilpres keempat kalinya. Tapi menghadapi debat kayak baru pertama kali. Yang kedua, dia kan pernah dekat sama Pak Anies. Soalnya pernah mengusung jadi gubernur DKI. Kenapa nggak ditembak sisi kelemahannya? Nggak usah alasan nggak mau menjatuhkan lawan debatnya lah. Bila yang diserang itu sisi lemah kebijakan waktu jadi gubernur, itu malah bagus. Untuk memperlihatkan ada konsistensi kepada Pak Anies. Nggak mau nyerang. Ya di luar sesi debat malah memaki, itu justru malah menurunkan kredibilitas diri sendiri. Sok-sokan berani di depan pendukungnya. Di forum debat penampilannya tidak memenuhi ekspektasi bagi pendukungnya. Ya gitu deh, dianggap tegas lah, tidak punya rasa takut lah, tidak bisa dikendalikan lah, komplit pokoknya. Saat debat Pak Prabowo memang kelihatan sudah mati-matian nahan emosi. Tetapi yang ada ya tetap keluar juga emosinya. Wajah Pak Prabowo kelihatan merah menahan amarah itu. Orang awam kayak kita aja bisa melihat perubahan itu. Apalagi ahli wajah, psikolog, pengamat politik, termasuk ahli kejiwaan. Sebelumnya malah bilang soal etik loh. Dan itu ditujukan kepada orang yang sama. Maksudnya gaya debat Anies dianggap gak sopan. Karena menyerang Pak Prabowo yang lebih tua,
lebih senior, juga sekaligus pernah mengusung saat Pilgub DKI Jakarta 2017 lalu. Apa sih masalahnya? Mengungkit-ungkit kepemilikan tanah Prabowo? Ya, anggap sebagai latihan lah. Karena segala kepemilikan kita akan kita pertanggungjawabkan di hari akhir. Selain itu, pemilih juga perlu mendapatkan gambaran latar belakang capres-cawapres sekaya apa, secerdas apa, sebisa menahan emosi bagaimana. Dan pertanyaan-pertanyaan itu jadi semacam melihat rekam jejak seorang capres. Hal ini penting dilakukan agar pemilih tidak salah dalam menentukan capres pilihannya. Mestinya ditanya begitu malah berterima kasih. Bisa menjelaskan mulai dari asal tanah, dari mana. Kemudian rencananya buat apa. Mengapa sampai sekarang masih dibiarkan saja. Atau ada rencana dimanfaatkan buat rumah prajurit. Kan jadi hal positif. Bila semua pernyataan dianggap serangan, wah ya repot. Yang harus diubah itu perspektifnya Pak Prabowo terhadap pertanyaan kepada dirinya. Justru makian itu malah memaksa perspektif rakyat harus mengikuti pikiran dirinya. Yo repot. Daripada memaksa ratusan juta pikiran orang berubah, kan lebih gampang merubah sudut pandang dirinya sendiri. Tapi bila itu sudah karakter, nggak bisa. Bakal nggak berhasil. Memang benar kata orang Jawa. Kalau batuk itu bisa disembuhkan, tapi kalau watak itu sulit dirubah. Nah, nggak mungkin Prabowo bisa menahan diri di depan berpura-pura berubah menjadi santai, gemoy, riang gembira, lucu dan berbeda dengan sebelumnya. Kalaupun bisa berubah itu karena terpaksa, kepepet, topeng sementara demi menaikkan elektabilitas. Mau bagaimanapun, ucapan kata goblok membuktikan Prabowo memang temperamen dan sulit sekali untuk menahan emosi. Sebagai orang yang paling tua, paling senior, paling berpengalaman, bukankah bisa menjadi uswah, jadi contoh bagaimana berdebat dengan baik dan elegan? Gak membawa-bawa perasaan, gak baperan, apalagi membalas dengan makian. Tunjukkan dong. Yang paling tua dan manula kasih contoh yang semestinya. Tim suksesnya kayak Pak Bahlil, Pak Erlangga, Pak Yulhas kasih masukan tuh. Menyikapi debat yang baik seperti apa. Mengontrol emosi memang tidak mudah dilakukan. Terlebih di usia Pak Prabowo yang sudah 72 tahun ini. Dari banyak uraian ahli, terutama psikolog. Semakin tua usia seseorang, maka sikap dan perilaku akan berubah menyerupai kanak-kanak lagi. Nah, tahu kan? Kanak-kanak itu gampang marah, gampang ngambek, emosian, dan gampang tantrum alias meledak-ledak. Apa gejala ini sedang menghinggapi pasangan Gibran itu? Sebagai seorang capres yang didukung banyak partai, dengan elektabilitas tinggi, serta ada presiden di belakangnya, idealnya secara kepribadian matang. Lihat tuh bagaimana cara Pak Ganjar menjawab pertanyaan, merespon argumentasi, menjelaskan sebuah persoalan dalam situasi debat begitu. Yang utama itu logika, nalar, pikiran yang berada di depan. Debat kok mendahulukan hati, perasaan, ya malah emosi. Mendahulukan hati dan perasaan itu jika ketemu rakyat, berdialog dengan mereka, berkomunikasi di kalangan warga. Masa nggak pernah dilatih? Meski gimana berhadapan dengan siapa, seorang calon pemimpin tak bisa arogan. Mau menangnya sendiri, ide harus diterima. Oh bahaya itu be. Itu yang mau diatur negara, bukan pabrik, bukan perusahaan pribadi. Negara ini milik rakyat. Jangan bertindak sok paling benar. Makian goblok jelas merendahkan, menurunkan martabat orang lain, dan dampaknya membuat rakyat tidak simpati. Jangan salahkan loh, kalau rakyat bila tak memilihmu, Pak. Karena mereka enggak mau pemimpin yang suka menghina, mencaci, merendahkan orang lain. Nah, ini rakyat sudah mulai pandai, Pak. Demikian opini Ben kali ini. Salam seger waras. Sampai berjumpa lagi.